Okay, everyone, don't forget to subscribe to Vlog Channel. Channel. Yeah. Okay. Sorry, my Thank you. pronunciation is not so good. Okay, thank you, mantap ya. Mantap. Mantap. Sami-sami. Lovely to meet you. Oke. Balik ke mana Pak? Balik ke Gunung Padang. Nanti payunta antos ka desa nes. Kan benten deui ieu teh aya anu tumaros nyata anu kedah dikelirkeun pertanyaan-pertanyaan anu netizen gitu kan. Katanya di Gunung Padang itu ada ventilasi. Jadi ventilasi itu dia itu judulnya kamera itu dimasukin ke lubang segitiga yang ada di Gunung Padang, tapi itu tuh ada apa enggaknya nggak tahu kita. Langsung aja ke atas ya. Kita bongkar sekarang ya. Bongkar pakai link. Yes. Alhamdulillah kita udah sampai di Gunung Padang. Untuk kedua kalinya kita berkunjung ke Gunung Padang. Alhamdulillah kita baru sampai. Nah, dan di sini juga ada apa namanya? Ada aksesoris tentang Gunung Padang lah. Ada baju, kacamata, dan ada herbal juga. Ada teh Gunung Padang dan masih banyak yang lainnya. Ada kujang tuh ya. Ada kalung, ada gelang, topi, dan masih banyak yang lainnya. Buat kalian yang berkunjung ke Gunung Padang, boleh beli oleh-oleh Cindramata di tokonya ini, toko Pak Iwan tuh. Dan sekarang kita masuk dulu, kita istirahat dulu, kita ngopi sama Bapak Widodo ya. Mantap, ngopi dulu Pak ya. Iya. Gimana Pak, ngopi santuy Pak? Santai aja lah. Nah, kita jual madu juga, madu asli. sambil ngopi-ngopi dulu lah ya. Sambil berbincang-bincang dulu sama Pak Widodo ya. Barusan kita kan udah kita tujuan ke sini ke Gunung Padang, kita memecahkan bukan memecahkan ya, menjawab ya netizen yang ada di channel kita ya, dari Aji Sanwi ya, 3 bulan yang lalu ya pertanyaan. Nah, kita baru bisa ke Gunung Padang hari ini ya. Nah, dia meminta pertanyaan, tolong coba masukkan kamera yang ada di ventilasi Gunung Padang, bentuknya segitiga, ada lubang, tolong coba masukkan kamera ke dalam, pasti ada. Nah, itu apa yang dimaksud ventilasi di sini di Gunung Padang ini ya? Kita belum ngerti dan kita tanyakan pada si Bapak yang ada di Gunung Padang ini berarti ya. Kita bisa sharing lah di sini. oh gitu ya. Nah, mungkin Saya dengan yang lainnya. iya benar. Soalnya banyak pertanyaan yang emang kita nggak ngerti. Terus ada pertanyaan juga apa namanya? Bukan orang apa ya namanya? Yang pertama menduduki di Gunung Padang. Kaisar gitu. Kaisar kayak gitu. Tiap orang kan Punya persepsi masing-masing ya. Karena sampai sekarang ini kan Gunung Padang belum ada secara ini, belum dibakukan lah secara. Iya benar ya Pak ya. Untuk penelitian yang sebenar-benarnya penelitian. Jadi masih dilanjutkan berarti Pak ya. Misalkan setiap orang punya, ya kita terima Silahkan aja. Pak ya. Bebas. Iya. Kita tampung Pak ya. Ya intinya bagi saya ini tempat ini ajang silaturahmi buat kita semua. Nah itu Jadi intinya Pak ya. peninggalan nenek moyang kita yang perlu kita jaga, rawat semua. Intinya nenek moyang kita udah membangun bangunan semoga ini untuk anak cucunya. Terus kita di zaman modern ini sudah membangun apa buat anak cucu kita? Iya benar. Ini contoh buat kita semua. Kita tinggal menjaga dan tinggal melestarikannya Pak ya. Pokoknya nanti kita pecahkan Pak ya.
Makasih Pak. Sama-sama. Untuk maju ke siang hari, alhamdulillah Gunung Padang udah mulai berdatangan tamu dari luar. Gunung Padang ini selalu ramai ya. Selalu ramai. Pak, olahraga. Pak, buka sepatu Pak. Ya. Ya, bener. Nah, jadi kita kalau naik ke puncak itu bagusnya kita buka alas kaki ya. Satu, kita menghargai adab ya. Yang kedua, ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya seperti kalau nanya kayak gini katanya lebih ringan Iya, daripada biar lebih ringan pakai melangkah. kayak gini. Terus ada unsur magnet gitu apa? Nanti kita tanya aja di atas. Iya. Nah, ya kawan-kawan juga coba buka sepatu. Dan di sini ada berapa ini tangga? 3, 4 sih. Ada 3. Ada yang Tiga, 305 meter, ada 175 meter dan ada satu lagi berapa meter itu? 400 lebih ya. 400 lebih. Nah, untuk perbandingannya untuk yang 175 meter itu jalannya lumayan vertikal. Pokoknya semakin jauh itu semakin landai, semakin enak. Tapi untuk yang pengen cepat-cepat sampai bisa yang 175 meter, cuman ya agak vertikal lumayan. Ya, oke, guys. Kita mau masuk ke area Gunung Padang. Di bawah tangga ini ada mata air Kahuripan ya. Coba. Kahuripan. Ya, ini mata air Kahuripan ini adalah Nah, ini kalau disebut kalau warga Gunung Padang ini apa? Sangat sakra ya. Ini nih. Nah, ini cara pengambilan air itu enggak sembarangan asal pakai tangan masukin, nggak boleh ya. Soalnya Udah disediakan gayung pengurus gitu ya. juga udah menyediakan gayung kayak gini nih. Nah, Itu airnya bisa langsung diminum juga ya, bersih. Makanya kita jaga kebersihannya, jangan sampai dicemari ya. nah, Ini kita katanya coba air ya. Kahuripan. Nih. Di atas aja Pak. nah, di atas ya. Ya, airnya sangat jernih banget nih. Nah, kita coba ya ini air Kahuripannya ya. Bisa langsung diminum. Seger nggak Pak? Segar banget. Ini kita mau ngambil dulu ya buat kita konsumsi nanti. Kita ngambil dulu. Ini kita ambil air buat kita diminum di atas ya. Minum di atas. Ini cukup sih ini. Cukup. Katanya air ini walaupun kemarau panjang juga airnya tetap ada lah gitu. Ada ya. Ada Meskipun airnya. musim kemarau, air tetap ngalir. Segar air. Setelah kita ngambil air di air Cikahuripan ini, kita lanjut naik ke atas tuh. Kita ambil yang tangga paling pendek ya, 175 meter. Dan tangga ini vertikal banget ya. Vertikal banget Pak ya. Vertikal banget. Iya. Oke, kita coba naik aja Pak. Ini tangganya bener-bener vertikal tuh ya. Buat olahraga dah. Sebenarnya kita udah sempet beberapa bulan ke belakang ke Gunung Padang ini. Cuman dilihat dari komen-komen yang nonton itu, ada komen-komen yang kita gak ngerti, dan sekarang kita coba, insya Allah kita tanyakan pertanyaan itu, mudah-mudahan ada jawabannya ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dah yang harus kita pertanyakan biar kita tahu dan yang lain pun tahu juga dah. Bismillah aja deh, kita naik. Kumaha Pak, kuat Pak? Alhamdulillah. Kumaha sama kaki kumaha? Kaki kuat. Bisi yeuh rematik tuh. Rematik. Kadang-kadang rematik jadi cangkeng, galinu. Jok.
Sambil apa namanya buka alas kaki itu ya, biar terasa enaknya. Bentar lagi sampai ya. Kita paling berapa meter lagi ya? Lumayan capek. Kita tengok yang di bawah ya. Hei, yuk bisa yuk. Ya, kalau jalan sama bapak-bapak kayak gini. Semangat Pak. Alhamdulillah mereka. Ini kita tanya bapak-bapak yang belakang. Gimana Pak? Ceritanya atlet. Coba lihat sini Pak. Atlet fisik sakia geng nggak sayang Lihat sini Pak. Capek tuh. Capek. Aduh. Ini. Gimana Pak? Ngos-ngosan guys. Walaupun kita kedua kali masih ngos-ngosan. Udah nggak bisa diajak Keren-keren. ngobrol. Napas aja Pak, napas itu gratis Pak. Ini gimana? Biar lambat yang penting nyampe. Aduh. Udah dapat medali dia deh. Lihat di sini. Kita Ada nemu buah apa nih? Buah rendong ya. Harendong, Yang rendong yang kita tuh waktu di Curug medali. Dari ya. Nih, Coba itu enak itu harendong sedih. kita Itu coba ya. harendong kera ya. Rendong monyet. Enak itu. Nah, Itu namanya harendong monyet ya tuh. Kayak gini tuh. Itu harendong monyet Pak ya. Ini harendongnya. Ini monyetnya. Nah, dan pohon buah harendong monyet itu ini tuh. Nah. Ini tuh. Pohonnya seperti ini ya, tuh. Kita gas lagi naik dah. Masih jauh perjalanan. Yuk kita gas lagi. Kita gas, kita susul mereka. Punten Pak, Tipayun. Kita susul bapak-bapak. Aduh, punten Pak, Tipayun. mangga. Kita susul lagi. Aduh. Pak, punten Tipayun Pak. Mangga. Ini perteka banget sumpah. Lumayan dah. Di depan ada yang kayaknya ada yang nyerah. Aduh. Di jalur sini nggak ada rest area. Ada Pak. Istirahat. Rest area-nya balik lagi. Aduh. Gimana Pak? Menurut sangat capek sekali. Nanjaknya es krim banget ya. Es krim, es krim. Tanjakannya es krim sekali guys. Ayo Pak, paling 20 meteran lagi Pak. Kita gaskan. Pak, kenapa Pak? Pak, Gimana? Masih sehat? masih. Masih sanggup? Sanggup. Gimana Pak Jimmy? Aman? Semangat. Itu tuh Pak Meli sama Pak Ari. Aman? Amin. Aman. Yuk, Amin aman. kita gas lagi guys. Paling ini ya 15 meter lagi sampai sih. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita sampai juga guys. Kita sampai juga. Dan ada bacaan di sini. Dilarang turun. Oh, berarti dilarang turun. Nah, ke sini ya? saya mau nanya Pak. Kenapa ditulis dilarang turun? Soalnya kalau turun lewat sini, so jalurnya terlalu vertikal. Bukan. Bukan apa? Karena kalau turun lagi capek bolak-balik. Tapi dah. Si iya bisa wae ngomong nak. Aman Pak? Lanjut aman lah. Napas aman gratis Pak. Aman. Ini ini dia udah dapat medali. Aman, Itu medalinya Pak. Perak, Medalinya perunggu apa emas? baju hitam. Ini baju hitam Pak. Gas lagi Pak lah. Iya pokoknya gaskeun. Bentar lagi di depan kita udah sampai di pelataran nih. Dan di Gunung Padang ini ada 5 tahapan. Tahap pertama sampai tahap kelima. Dan kebetulan di atas udah ramai juga tamu dari luar ya. Luar kota Cianjur maksudnya. Lumayan cukup ramai ya. Dan alhamdulillah
Cuaca sekarang yang biasanya panasnya luar biasa, sekarang adem. Mudah-mudahan nggak turun hujan. Tuh, lagi banyak pengunjung juga di sini. Kenapa? Lanjut Pak. Lagi ramai Pak ya? Alhamdulillah kita kesini banyak pengunjung ya. Dari mana tuh? Ini kita udah sampai di tahap pertama Pak ya. Dan di tahap pertama ini ada batu apa? Batu kecapi sama batu apa di sini Pak? Bonang ya? Ya, betul. Ada batu Bonang. kecapi sama batu bonang. Kita tengok lagi Pak. Kita coba lagi ya. Siap. Yuk. Yuk. Pak, kita tengok ke batu kecapi sama batu bonang Pak. Batunya kalau diketok itu bisa bunyi bernada Pak. Oh, berarti bukan di sini ya? Ada di sini Pak. Kita gaskin Pak. Yuk. Kita tengok ya. Ada gerbangnya di gerbangnya. Kita tengok batu kecapi sama batu bonang ya. Dan buat kalian semua yang mengunjungi Gunung Padang ini, dilarang menduduki batu-batu yang seperti ini tuh. Untuk menjaga itunya apa namanya? Keasliannya. Oh, batu gemelan ya. Dan kita udah sampai di batu gemelan tuh ya. Batu gamelan. Tuh. Batu gamelan. Coba kita tes dulu suaranya. Coba kita Kayaknya tes. ada suaranya. Di pinggirannya Pak. Nah. Yang bernada. Beda. Oh, ini beda lagi. Ini agak padat ini. Ini kayak ada rongga-rongga. Kalau yang satu nada itu yang mana sih? Yang ini apa yang itu sih? Yang satu nada tuh yang itu sebelah sana ya? Ayo sebelah sini. Nah, kalau ini ada nadanya, ini ada apa sih kalau nggak salah waktu itu? Pokoknya di bulan yang lalu kita pernah upload Gunung Padang dan tentang batu gamelan ini udah dijelaskan ya. Dan batu ini ya bernada tuh. Tuh. Masalah ini yang nada Kalau ini bernada, do re mi kalau nggak salah ini. bukan do re mi, apa sih namanya sih? Dalam minta satu lada. Daminati lada apa sih? Lupa lagi. Lupa lagi pokoknya lah. Dan ya batu yang ini, nah kalau ini nadanya sama apa ya? Sama nadanya. Coba tuh. Pinggirnya Pak. Tuh sama semua. Iya. Nah, terus di Satu sini nada. ada garis satu tuh ya. Dan di batu yang gamelan ini ada apa namanya? Kayak gini tuh lah pokoknya ya. Itu udah diterangkan pas waktu kita pertama ke Gunung Padang ya. Dan sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua deh. Dan di sini ada apa? Gunung Masigit ya, apa namanya? Batu Masigit ya? Iya, batu Masigit. Nah, ini dia batu Masigit nih. Gunung Masigit ya. Nah, ini tulisannya udah agak lumayan pudar. Nah, ini namanya Gunung Masigit. Masih ada di tahap pertama Pak ya. Kita sampai di tahap yang kedua ya. Ini jalannya. Nah, itu di sini ada tulisannya ya. Teras kedua tuh ya. Pokoknya di sini ada 5 teras. Ini yang pohon kemenyan. Itu wangi-wangi pohon kemenyan emang tuh. Ini kan namanya yang disebut pohon kemenyan nih. Pohon kemenyan. Ada yang satunya pohon apa ya? Hamirung ya. Hamirung. Nah, ini yang berdemeta ini 2 pohon yang berbeda, yang satu pohon hamirung dan yang satu pohon kemenyan. Dan disambut wangi kemenyan ini tuh di teras kedua. Woi. Aki sama Ambo ya. Satu pasang Pak ya. Dan ini pohon ini melambangkan ini pasangan Pak ya. Udah pernah dijelaskan juga di konten sebelumnya ya. Tuh. Yang pernah diterangkan di situ ada rambai-rambainya, ada rambut-rambutnya ya tuh. Tengah seperti ini. Oh, gitu. Sehat Pak. Kita ada kolam di sini. Dilihat dari atas untuk teras ke satu lebih indah. Mohon silaturahmi sambil olahraga Pak. Supaya gitu silaturahmi itu banyak-banyak
Muhun. Mohon. Itu punten sareng Bapak Kebetulan Pak Hatma nama saya. Pak Hatma. Saya dari Poklar Gus gitu. Oh iya. Pengelola ya Pak ya. Jadi ya sekitar 12 tahun lah berarti 2010. Sampai tahun 2010 ya terus jadi di bawah Pak gitu kan. Nah, kan terus ya booming teh ya kan Iya, 2010 iya. itu booming 2010 kunjungan di Sibuan. Muhun. Di booming kan teh tepan diambil sampelnya kan menurut ulama kan sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Waktu 2011 itu 4.700 sebelum Masehi. Nah, jadi namanya punden itu kan Punden berundak, Pak ya? tingkatan ya. Jadi teras sharing gitu. Tapi orang-orang tuh dulu ke sini mah ya difungsikan tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat jadi kalau kita dulu orang kesini itu sebutan Gunung Padang ini negara Siang Padang atau Siang Padang. Jadi fungsinya tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Jadi sebelum naik ke atas itu bersuci baru naik ke atas. Gitu. Kalau Yang sekarang kan tahap wisata. kelima Pak ya. Penyempurnaan berarti. Ya. Penyempurnaan yang kelima tuh ya. Penyempurnaan lah. Jadi ini untuk penelitian belum ada kelanjutannya berarti untuk penelitian Pak. Terakhir Ya? itu 2014 Bapak SBY gitu. Berarti untuk belum apa namanya di Gunung Padang belum ada kepastiannya berarti Pak ya untuk penelitian itu Pak ya. Masih simpang siur. Dan sebenarnya kita kesini tuh ada pertanyaan dari netizen tuh Pak, ada di kolom komentar ada yang bertanya yang mungkin pertanyaan itu kita emang udah nggak ngerti gitu, nggak tahu, dan kita kesini sih niatnya untuk mempertanyakan pertanyaan itu untuk menjawab para pertanyaan netizen itu Pak. Mungkin untuk Bapak bisa jawab itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita emang nggak ngerti, mungkin Bapak yang di sini ngerti mungkin kalau kita nggak ngerti. Ya. Ya, ada pertanyaan. Mungkin ini Iya. Pak pertanyaan dari Aji Sadu ya Pak, dari netizen ya. Dia ngomongnya gini Pak, pertanyaannya. Tolong coba masukkan kamera yang ada di ventilasi Gunung Padang. Nah, ventilasi Gunung Padang ini emang ada ventilasinya ya Pak. Nah, terus bentuknya segitiga, ada lubang katanya. Tolong coba masukkan kamera ke dalam, pasti ada. Tapi itu dalam apa pertanyaan ini emang ada apa enggak gimana Nah, Pak? maksudnya Kalau ventilasi itu lubang-lubang gimana? atau seperti itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada kan Ya. ini masih apa namanya masih goib lah. Oh, gitu. Itu bisa apa namanya orang-orang yang bisa melihat. Oh, gitu. Gitu aja. Jadi nggak semua orang Pak yang bisa Iya, nggak melihat semua itu orang Pak ya. memang dulu cerita oh di sini ada apa ada lubang. Ada sebetulnya Ya. tapi sekarang ditutupi. Oh, gitu. Jadi lubang goib gitu ya. Iyalah bisa jadi goib. Jadi melihatnya jadi orang-orang tertentu ya Pak Orang-orang gitu. tertentu, Oh. gitu. Jadi tidak untuk semua orang bisa melihat ventilasi yang ada di Gunung Padang itu yang segitiga itu nggak bisa. Mungkin bisa. orang-orang tertentu yang bisa melihatnya Ya, gitu Pak. ya, Oh, gitu. Jadi untuk kesimpulan yang pertanyaan dari si Bang Aji ini untuk menanyakan ventilasi di Gunung Padang ini, ternyata ventilasi itu benar adanya berarti Pak ya, cuman hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ya, ventilasi orang itu. tertentu. Memang kalau nerangkan ini atau menjelaskan sejarahnya Gunung Padang ini nggak ada tulisan, nggak ada prasasti sakti gitu kebetulan. Memang cerita masyarakat di sini itu namanya tadi itu negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang itu fungsinya tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Kalau sekarang udah booming itu sebutnya wisata kan. Kalau siang kini kan wisata, kalau malam kan wisata religi atau jaroh itu dulunya. Jadi kenapa orang-orang ke sini itu dari sumber bata air itu bersuci dulu baru naik ke atas. Nah, sekarang kan lagi diboomingkan itu 2010 kunjungan dari 2011 arkeologi itu. Jadi namanya punden. Sebetulnya dari dulu udah disebut punden. Iya. Punden itu tahapan atau tingkatan. Kalau bahasa Sunda kan netek teraja ini cakaman, ada unak usuknya, ada tata tertibnya, ada tata caranya atau sopan santunnya gitu. Ini nah kenapa dinamakan Gunung Masigit kan? Ada yang bilang, saya pernah ditanya tuh, Pak siapa yang menamakan Gunung Masigit kan? Nah, pasti situ ada. Kadang-kadang saya kalau memang pernah mimpi ya bisa jadi namanya juru kunci yang 1979 itu bisa jadi yang itu bisa didiskusi para nenek moyang itu gitu kan. Nah, ini ada batu kursi. Nah, itulah cerita dari turun temurun itu. Iya. Ada namanya Lipan Kujang, adanya Telapak Maung, ya bisa jadi pernah disinggah yang Prabu Siliwangi ke sininya. Nah, yang keempat namanya Batu Kanuraga dulu mah itu digandong Pak ya. Jadi hebohnya batu gendong kalau udah di booming kan. Iya. Batu yang dipeluk aja gitu ya bisa diangkat lah wama alam juga, baru naik tingkatan atau singgah sana raja itu Ke tahap kelima Pak ya. yang kelas kelima itu. Jadi setiap kalau ini disebut segitiga yang tadi itu
memang kalau melihat orang-orang yang bisa gitu ya bisa jadi sedikit juga gitu. Dia gini kan hebohnya piramid ini diambil ground kan, jadi seperti piramid ini condongnya ke punden dulu sebelum piramid gitu. Jadi ada tata tertibnya, ada undak busuknya seperti jalan tadi tuh. Jalurnya kan ada dari sumber mata air bersuci kan. Nah, panjangnya 175 meter kan bahasa Sunda menete Raja Uncak Hambalan, ada undak busuknya bersih baru naik ke atas. Bisa jadi disambut tuh di situ namanya aula itu ada sebut batu gamelan. Kalau sekarang kan kofko ya kan, nah, tempat pemanggilan artinya ibadah lah zaman dulu gitu. Jadi Gunung Masikit itu bahasanya zaman gitu aja. Jadi intinya ventilasi itu di Gunung Padang ada. Cuman hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu Pak ya. Nah jadi untuk Bang Aji ini, untuk jawab pertanyaan Bang Aji, mohon maaf kita nggak bisa ambil gambar atau ambil kamera ke ventilasi yang katanya segitiga itu, karena ya wallahu alam itu tergantung Bang Aji yang itunya dah ya. Makanya orientasi arah kiblatnya kan pedoman. Iya. Arah kiblat ke Gunung Gede Pangrango, jadi Gunung Batu, Pasir Bogor, Gunung Padang, Gunung Gede, Gunung Pangrango itu simbolnya sebetulnya pedoman. Dan dulu kan mana kiblat mana itu kan orang Muslim. Jadi kiblatnya itu Gunung Gede artinya keagungan. Jadi kalau sempat Batu Kursi itu kan tempat nerawangnya Gunung Gede Pangrango gitu. Tempat pandangannya ke Gunung Gede Pangrango gitu. Kalau sekarang kiblat sekarang kan agak gini sih. Ya kan. Iya, nyingkong Pak ya. Ya, ini kan dikelilingi Gunung Anu 5, arah kiblatnya 5 gunung, ini serba 5. Sudut batunya hampir 80% sudut 5. Segi 5 Pak ya. Kebanyakan hampir 80% sudut 5 atau sudut pentagon lah. Ada 5, ada 3, 4 juga ada si batunya gitu. Jadi setiap batu Gunung Padang ini ada simbol-simbolnya kan, batunya mengandung tadi kadar besinya andesit. Nah, 1914 yang tercatat Belanda, yang 1979 dulunya masyarakat di sini dilaporkan. Jadi bukan yang menemukan, itu yang 1914 itu Belanda namanya NJ Klum gitu kan. Nah, kalau 1979 Pandu Pasomat itu bukan menemukan juga, dilaporkan. Ini dilaporkan gitu. Gitu. Jadi diakui cagar budaya itu 1979. Katanya rubahnya ini tadinya belum dilindungi undang-undang cagar budaya, pohonnya ditebang, tergelikir pohon. Jadi ulah manusia lah. Nah, iya. Kenapa? Bahkan yang seperti itu lagi orang Bandung katanya. Orang dulu di sini seperti itu, atau artinya kita mipit kudu amit ngalak kudu mentah heula kan, pasti ada yang ayah yang punyanya lah isinya gitu, yang jaganya minta izin ya Pak ya. Izin. Jadi ada sebut ada tata tertibnya atau ada undang ada banyak. Ada banyak. Jadi untuk pendirian pertama di Gunung Padang ini belum ketemu Pak ya. Belum ketemu. Tahun berapa Masehinya atau apanya Pak ya? Awal berdirinya Gunung Padang ini Pak ya. Yang pasti ya ini. Katanya dengar-dengar ini Gunung Padang ini lebih tua dari piramid Mesir kali ya Pak? Iya, betul Pak ya. Jadi ambil sampelnya menurut ilmuwan seperti itu. Jadi dibawa ke Jakarta, katanya dicek di Miami, ternyata dicocokkan katanya. Bisa jadi zaman dulu itu udah sebelum piramid ini duluan berarti Pak ya. Jadi maksudnya di dulu itu pernah diekavasi katanya kan, sempat ditutupi waktu itu, kalau nggak salah waktu itu tahun 82 atau itu kan pernah galunggung pernah ditutup gitu. Pasti yang hampir sampelnya dibawa ke Cinyang itu dicocokkan, ternyata tercocok katanya. Bahkan saya waktu arkeologi ikut waktu itu kan bawa laser Indonesia udah punya, jadi menemukan cek batu-batu Pak ya, canggih. Jadi menurut ilmuwan, kenapa yang tadi dibilang ada ruangan, ada rongga-rongga itu, yaitu ilmuwan ada rongga-rongga, ada cekongan. Dan katanya batu-batu di sini ada mengandung zat apa tuh Pak? Magnetik apa sih? Magnet Pak ya. Ya, seperti magnet. Kalau bahasa origom. Origom itu yang mengeluarkan cahaya gitu. Jadi kita seperti ini tuh kita nggak pakai alasan ini bisa dijadikan terapi juga. Iya, bisa jadi. Ya. Memang dulu memang juga sebetulnya kalau malam gitu kan harusnya dibuka gitu kan. Kalau sekarang kan namanya siang bolong gunung wisata kan kebanyakan dipakai juga. Nah, kalau malam ada tujuan tertentunya itu harus dibuka supaya energinya beda. Dan ini sih sebetulnya masih ada pertanyaan lain nih, pertanyaan apa lagi sih? Siapa ya kaisar atau raja pertama yang berkuasa di sana katanya Pak? Kita jawab walau alam bisawab ya Pak ya. Kita kan nggak tahu ya kalau masalah kesitunya ya mungkin. Tapi dia jawab sendiri ya, coba lihat ke bawahnya. Dia jawabnya Mahaguru Raisma Hajar Padang, Nabi Idris Mahaguru Rasima Hajar Padang. Nah, jadi istilahnya beliau itu namanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris. Yang pertama menduduki di Gunung Padang menurut versi siapa? Versi
Apa? Pengembara Nusantara. Siapa namanya? Pengembara Nusantara. Oh iya itu ya. Jawabnya gitu katanya. Kalau di sini Nah. memang belum ada menyimpulkan. Iya. Dari bahkan spiritual juga nggak bisa Menentukan. sembarangan. Nggak sembarangan. Memang saya juga pernah mimpi gini. Enggak. Allah Saya alam juga Pak ya. takut kan. iya, iya, gitu aja. Ini kesini. Nah pernah katanya yang turun-turun itu Prabu Siliwangi. Iya. Ya bisa jadi yang disebut yang Surya Padang yang dikhususkan kan gitu. Gitu kan ada. Kan ini tempat kumpul nenek moyang. Seluruh dunia kumpulnya di sini. Gitu maksudnya tempat peran nenek moyang disebutkan tadi arkeolog biologi itu disebut pusar bumi itu awal peradaban manusia kata menurut gitu Pak. Saya pernah tuh yang dari ada yang keliling dunia batu ini seperti ini cuman ada di Meksiko kenapa Oh, yang gitu model kayak gini. iya model gini Yang bentuknya katanya kayak gini ya, di iya tuh yang menyeritai orang-orang siapa yang keliling dunia lah istilahnya gitu cuman ada di Meksiko bahkan dari orang Australia Amerika Pak saya dari sini kelahiran atau turun temurunnya dari sini gitu maksudnya Jadi alam. untuk menjawab pertanyaan yang tadi si abang itu, dia menanyakan siapa kaisar ya pertama yang menduduki di Gunung Padang, itu jawabannya Allah alam ya Pak ya. Allah alam karena kita susah untuk menyimpulkan ini, tapi tergantung orang untuk menyimpulkan apa itu Pak ya. Seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, kan itu kalau memang udah mengenal tulisan. Iya, benar. Kalau ini masih belum mengenal tulisan ya. Jadi Allah alam ya Pak ya. Nabi ada yang bilang Nabi Sulaiman kan. Itu mah udah ada isinya udah keputusan lah istilahnya. Kalau ini kan belum ketemu. Ketemu ya, Iya. pertama Memang dari mata air sumber mata air kan bersuci dulu. Maka kelihatan kita kan airnya sedikit aja kan. iya. Itu namanya air kahuripan. Kalau dulu kan kalau mau cerita kan beda. Bahkan arkeolog juga beda. Itu danau besar gitu. Itu berarti yang tadi yang di tangga pertama di bawah itu akan ada air Cikahuripan itu. Nah itu mungkin di zaman dulu itu air untuk bersuci di situ Pak ya. Masing-masing agama kan masuk. Gitu. Sebetulnya mah kalau Islam berwudu, kalau agama ya. juga atau bersuci. Gitu. Artinya kita harus bersuci. Iya benar. Artinya balik lagi ke diri kita seperti kujang itu kukuh yang kita harus ditemukan. Pegang teguh Pak ya. Dan di situ juga ada tapak maung. Nah, kita pun yang pertama ke sini kita berpikir tapak maung masa iya sih harimau ke batu sampai ada itu, oh ternyata maung itu manusia unggul katanya Pak ya. Ada yang bilang seperti makna manusia unggulan ya bisa jadi kan namanya Prabu Siliwangi identiknya kan. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa jadi manusia unggul tuh Pak ya. Jadi artinya seperti bapak kita kan kalau sebutan anak mah maung. Kenapa disebut maung itu kan ngasih ini jangan ke situ kan maung. Kalau bahasa Sunda kan Sunda itu kan susunan. Sunda itu agama bisa jadi Sunda itu kan gitu. Banyak kalau bahasa Sunda. Terus di zaman batu udah ada tata tertibnya, ada sopan santunnya. Kata orang zaman dulu katanya orang tua dulu cerita samparajan itu zaman batu. Nampi aja. Kalau raja kan kesini sampurasun, sampai. Jadi setiap air itu ada artinya ya Pak ya. Seperti mau, seperti kujang. Nah, itu ada artinya semua ya. Jadi cuma saya nggak asal nama gitu Pak ya. Sepertinya masih ada banyak pertanyaan, nanti kita lihat-lihat dulu dah. Boleh nanti kita ditanyain sama Bapak siapa betul Pak? Pak Hatma ya. Ya mudah-mudahan ada barokahnya. Amin. Kalau mau ke sini silahkan. Yang mau Siap, tata tertibnya insya Allah. ada tempat pantun. Pokoknya buat yang berkunjung ke Gunung Padang jangan sampai menduduki batu yang berdiri, yang kecil-kecil itu ya Pak ya, untuk menjaga Buang sampah. kelestariannya dah, dan sampah-sampahnya diharapkan dibuang kepada tempatnya ya. Jadi batu padang ini yang bisa diduduki itu adalah batu kursi ya Pak ya. Batu Yang datar, Kayak gini. jangan yang Boleh ya, berdiri. Pak. Kalau yang batu yang ini sekarang kecil yang nggak tadi boleh. itu udah dilindungi undang-undang cagar budaya. Tah, ada bacaan situ. Batu tapak maung tuh ya, batu maung stun. Dan sebetulnya tapak batu maung ini ada singkatannya, artinya maung itu maknya itu manusia, ungnya itu unggul. Manusia unggul. Jadi kalau zaman dulu itu manusia unggul itu manusia yang hebat Pak ya, yang hebat, yang sakti. Nah kalau ini juga manusia hebat. Manusia kuat, ya mah ajar nyeri cangking. Nih, batu kujang stun. Nah kita lihat dari atas tuh bentukannya seperti kujang, dan kujang ini ada maknanya juga, dan maknanya kita udah share di konten-konten kita.
teman lagi ngapain tuh? Lagi ngapain dia tuh? Lagi ngapain Pak? Nah ini teras keempat, dan yang bawah ini teras ketiga. Di keempat, ini ada batu yang dulunya suka diangkat-angkat, namanya batu kanuragan ya. Namanya ini tuh batu kanuragan tuh. Dilarang mengangkat atau menggeser batu. Kalau dulu ini bukan digeser lagi, diangkat-angkat sampai keluar pembatas ini, dikarenakan ya itu dah. Ini teras kelima, dan teras kelima ini katanya kadang-kadang untuk apa namanya, penyempurnaan ya. Dan ini dulunya tempat sembahyang juga tuh, yang Prabu Mang Nanan. Kita boleh masuk ke sini tapi diharuskan buka ini ya, buka alas kaki ya. Kita nggak boleh pakai sandal ataupun sepatu ya. Kita tengok teman-teman yang lagi pada ngobrol di sana tuh. Kayak ngerti aja dia ngobrol apa ya? Kayak ngerti aja ngobrol. Bahasa Sunda. Yeah, we go there. Ajak ngobrol tuh. Atau bisa ngomong naing. Dan kebetulan di Gunung Padang juga ada warga negara asing dari Australia. You been to Bali? No, Chan. next time. Yeah. Next Yeah, time. next time. Insya Allah, insya Allah. Many When they have money. Make money on the Nah, subscription. now still bangkrut, you know that? So beautiful. Yeah, we will go there. We will go here after here. Mainly adventure type. Canyoneering gitu teh. Canyoneering jadi turun tebing, tapi turun teh di bawah. Canyoneering teh naon? Turun pakai tebing. tabang ke handap atuh. Tapi mah turun, tapi di bawah air terjun. Canyoneering. Canyoneering. You wanna do canyon with something style like that? The canyon here. Yeah? You wanna do that? Yeah, if you wanna try, you can try that. He just wanna practice English. It's no problem. So Sila? Nama Naomi Oh, Naomi, yes. Where do you come from? from Australia. Wih, Yeah. nice. For the kangaroo. hold him, hold him, hold him. Hold him. Nah, hold him. Hug me. He's so cute. I love Indonesia. Okay, everyone, don't forget to subscribe to Vlog Channel. Channel. Yeah. Sorry, my pronunciation is not so good. Thank you, mantap ya. Mantap. Makan bareng sama Cenah geus seubeul ti isuk dahar wae ngeuni mah nyobaan. Yes, no problem. Because I want to try everything. Oke. So, Apa bayang nyobaan nanaon kabeh. Sok coba. Sok, You wanna cobaan. try take kotok? no, I don't want to try. Oh, You want to try? Ya. You first. I'll just take the chicken and Jual sambal. take the rice like Yeah. that, Ya. and then the salmon. Sambal. Okay, here goes. Nice. Say hatur Enak. nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Boleh mak? Hatur nuhun it mean thank you so much. Hatu no. What? Hatur nuhun. Thank you. Hatur Okay, thank you. nuhun. Hatur nuhun. Hatua nohun. Nice, okay. How is the Enak. taste? Enak. 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 Tasty. Yeah, tasty. Tuh, Cina buat orang Mang Jimmy enak, Cina Mang Jim. Asli nah itu teh. Tasty. Watch out, Haley. Lapor Oh, makan sok. Ya, Lapor makan. makan. Tak enak. Ayo, bro. Ayo. Hey, Ayo tuh. Ini nah jadi nyicip unggul. yo again. Pakai nasi. Ayo nges lah. Nasi. Nasi Ayam. putih. Ayam. Nasi ayam and sambal.
Ayam lada. Nice. Mantap. Round. Yeah. Thank you for everything. Oke. Yeah. Okay, guys. Yeah. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatu nuhun. Sami-sami. Love you to meet you. Oke, be careful. Might see you in Bali or Australia one day. Oke, nice to meet you. See the fighting. Ya, sampai jumpa nanti di Bali, Oh, mungkin siap, di siap. Australia. Oke. Siap. Bye. Yo, bye. Be careful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, makan-makan. Oke guys, kita akhiri dulu ekspor hari ini ya, karena cuacanya pun mendung ya, udah sore juga. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang dari netizen ya udah terjawab oleh narasumber yang berada di Gunung Padang ya. Pokoknya jangan bosan-bosan, ikutin terus. Yuk, dadah. Dadah.